kita memahami apa itu gender. Karena ketika kita memahami gender, maka kita akan tahu bahwa apakah perempuan itu bisa tidak berkontribusi terhadap pembangunan. Apakah perempuan itu dibatasi tidak dalam hal membangun, khususnya di Indonesia. Kata gender itu dipersepsikan sebagian orang bahwa gender adalah jenis kelamin yang disematkan kepada perempuan, tetapi pada dasarnya adalah tidak seperti itu. Gender adalah jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Kita memang dibedakan atau dilahirkan sebagai seorang laki-laki dan perempuan, yang dibedakan berdasarkan faktor-faktor biologis yang ada pada diri kita yang mempunyai peran dan fungsi yang berbeda-beda, dan memang itu merupakan ketentuan takdir dari Tuhan yang Maha Kuasa kepada kita yang tidak dapat kita nafikan. Dalam Women's Study Encyclopedia, di situ dijelaskan bahwa gender adalah suatu konsep kultural yang berupaya membuat pembedaan dalam hal peran, sifat, perilaku, dan karakteristik mentalitas yang ada pada diri laki-laki dan perempuan yang ada dalam suatu masyarakat tertentu. Konsep gender ini dia lebih berdasarkan pada hak, kewajiban, fungsi, peran, perilaku yang melekat pada diri laki-laki dan perempuan akibat dari bentukan budaya dan lingkungan masyarakat tempat manusia itu tumbuh dan dibesarkan. Jadi pemahaman dasar kita mengenai gender ini diakibatkan oleh bentukan budaya, bukan karena doktrinasi atau bukan karena istilahnya sering mereka katakan bahwa tidak ada referensi atau pendekatan-pendekatan apapun yang menekankan dominasi antara perempuan terhadap laki-laki terhadap perempuan. Karena kalau kita pakai pendekatan agama, di situ Al-Qur'an yang sering dijadikan sebagai referensi untuk menjelaskan berbagai kejadian-kejadian atau menjelaskan berbagai masalah-masalah yang timbul, dia juga menekankan pentingnya kesetaraan antara laki-laki dan perempuan ini. Ada beberapa ayat yang nanti saya kutip sebagai referensi untuk memahami antara kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Yani dalam hal perempuan dan laki-laki itu setara, diciptakan sebagai seorang khalifah. Kemudian perempuan dan laki-laki sama-sama menerima perjanjian primordial sebelum dia lahir ke muka bumi. Kemudian perempuan dan laki-laki dia juga sama-sama sebagai seorang hamba. Artinya bahwa perempuan dan laki-laki ini hanya dibedakan berdasarkan faktor-faktor biologis, tetapi pada dasarnya kualitas antara laki-laki dan perempuan ini pada dasarnya adalah sama. Yang membedakan antara perempuan dan laki-laki dalam perspektif Islam itu hanyalah prestasi dan kualitas ketakwaannya. Jadi kita fix dulu bahwa perempuan dan laki-laki itu pada dasarnya sama. Kemudian saya mau sedikit langsung saja saya bahas tentang perempuan dalam pembangunan. Tetapi sebelum itu saya mau memberikan beberapa contoh deretan-deretan perempuan-perempuan hebat yang diceritakan atau diabadikan dalam kisah-kisah ajaran Islam. Dalam Al-Quran pula ceritakan bahwa sering digambarkan perempuan-perempuan tersebut sering digambarkan sebagai perempuan yang aktif, yang cerdas, yang mampu mandiri dalam berbagai bidang. Misalnya dalam bidang politik. Dalam bidang politik kita tahu bahwa seorang Ratu Bilqis dia mampu dia mampu memimpin sebuah kerajaan. Kemudian ada dalam bidang ekonomi, misalnya saya dalam kisah Nabi Musa di Madian, perempuan yang mampu mengelola peternakan besar. Kemudian ada seorang Khadijah, ada seorang Fatimah, dan ada seorang Aisyah.
perempuan-perempuan ini sengaja saya sintil sebagai upaya untuk merangsang syahwat kita untuk terus meningkatkan kualitas diri kita, sehingga nantinya bisa memberikan kontribusi-kontribusi terhadap pembangunan. Berbicara tentang perempuan dalam pembangunan pasca era reformasi ini, sebenarnya ada berbagai macam regulasi-regulasi yang pro terhadap perempuan. Sudah ada sebenarnya, misalnya dalam amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang tentang hak asasi manusia, yang di dalamnya memuat kesetaraan gender. Kemudian ada Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia, yang pada pasal 46 sampai 51 itu berbicara khusus mengenai hak-hak perempuan. Kemudian ada Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Ada juga Instruksi Presiden nomor 5 tahun 2000 tentang pengarusutamaan gender dalam pembangunan nasional. Kemudian ada juga tindakan afirmatif untuk kuota 30% yang dicantumkan dalam Undang-Undang Pemilu. Nah, regulasi-regulasi ini, kebijakan-kebijakan ini yang sudah mendapatkan legitimasi oleh negara, membuktikan bahwa ada peran-peran perempuan yang bisa menggerakkan pembangunan di Indonesia. Kita bisa melihat contoh-contoh perempuan yang ada atau yang berkontribusi terhadap pembangunan di Indonesia pasca era reformasi ini. Misalnya seorang Megawati Soekarno Putri, dia mampu menjadi seorang presiden, mampu menjadi seorang wakil presiden pada saat itu, dan bahkan dia juga bisa menduduki tahta kekuasaan paling tertinggi, yaitu menjadi seorang presiden pada periode 2001 sampai 2004. Kemudian ada misalnya Kofifa Indar Parawangsa yang pernah menjadi menteri, kemudian sekarang menjadi seorang gubernur. Ada Tri Risma Maharani dengan kebijakan-kebijakannya. Terus dalam bidang ekonomi seperti Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang sudah menjadi menteri beberapa kali, dan dia adalah mantan direktur IMF. Kemudian ada Susi Pujiastuti, Menteri Perikanan dan Kelautan, yang terkenal dengan kebijakan fenomenalnya, yaitu menenggelamkan ratusan kapal. Ada juga politisi-politisi kawakan lainnya yang seperti Desi Ratnasari, Melinda Tere, dan lain-lain sebagainya. Jelas bahwa kita tidak bisa menafikan bahwa peran perempuan dalam mengisi pembangunan di Indonesia itu sudah terasa. Memang ada untuk kuota 30% ini masih dirasa kurang mampu, atau dirasa masih banyak penuh, atau masih kekurangan. Tetapi saya juga mau mengajak kita di sini untuk sedikit melihat sisi lain dari keadaan perempuan di Indonesia pada saat ini. Di Indonesia pada saat ini memang ada kebijakan-kebijakan yang pro terhadap perempuan, tetapi masalah-masalah internal daripada perempuan itu jarang jarang dilihat atau masih dipandang sebelah mata. Misalnya ada berbagai tindak kekerasan dalam rumah tangga, pencabulan yang menurut undang-undang KUHP itu dirasa kurang mampu menjawab problema-problema perempuan pada saat itu pencabulan, ketika mereka mengajukan kepada misalnya mengajukan kasusnya itu tidak masuk dalam tidak masuk dalam tidak lolos verifikasi begitu. Jadi dia tidak termasuk itu tindakan pemerkosaan, pencabulan ini. Dia walaupun banyak sekali tindakan pencabulan, tetapi undang-undang yang mengatur tentang tindakan pencabulan ini tidak dirasa tidak mampu begitu. Kemudian ada tindakan-tindakan diskriminatif terhadap para pekerja seks komersial. Ada juga tidak adanya perlindungan terhadap para pekerja rumah tangga yang didominasi oleh perempuan.
terus peran ganda yang dilakukan oleh perempuan yang dimana dia harus menyelesaikan tugasnya di tempat kerjanya, kemudian dia juga harus menyelesaikan tugasnya di rumah tangga. Jadi persoalan-persoalan ini saya rasa saya rasa jika tidak jika mereka memandangnya sebelah mata, saya rasa akan menghambat suatu pembangunan. Karena menurut Ali Rabbani, dia mengatakan bahwa perempuan adalah juru rawat masyarakat. Karena menurut Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, berbagai tindak kekerasan yang dialami oleh perempuan itu meningkat. Intensitasnya itu tidak pernah turun, dia selalu meningkat setiap tahun. Ini kan merupakan pertanyaan besar kepada kita. Jika berbagai kebijakan-kebijakan yang telah mendapat legitimasi oleh negara tersebut yang pro terhadap perempuan, kenapa berbagai kesenjangan-kesenjangan itu terus menyelimuti perempuan? Ini kan menjadi problem sebenarnya, Pak. Dalam bukunya Menembus Batas Tradisi Menuju Masa Depan yang Membebaskan, setidaknya ada di situ dijelaskan ada 3 faktor yang mengemuka yang menyebabkan berbagai kesenjangan terhadap perempuan tersebut. Yang pertama adalah budaya patriarkat, dominasi laki-laki terhadap perempuan. Kemudian interpretasi ajaran agama yang pemahamannya itu bias gender. Kemudian dominasi agama dominasi negara terhadap berbagai kebijakan-kebijakan yang pro terhadap laki-laki. Dan di situ juga mereka memberikan 2 solusi. Yang pertama adalah kontur ideologi. Yang pertama, kontur ideologi maksudnya adalah membongkar seluruh akar-akar kebudayaan, baik itu akar-akar teologis yang sering dijadikan alat legitimasi oleh laki-laki dalam berbagai bentuk-bentuk dominasi terhadap perempuan. Dan yang kedua adalah kontur hegemoni. Kontur hegemoni di sini adalah membongkar berbagai macam kebijakan-kebijakan yang maksudnya menganalisis kembali, memahami kembali kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh negara yang sudah yang sudah ada dalam bentuk undang-undang itu, ditelah kembali. Dalam merespon dalam merespon 2 solusi ini, saya mempunyai solusi kembali dalam merespon yang tadi yang ada dalam buku Menembus Batas Tradisi tersebut. Yang pertama adalah karena ada berbagai lembaga-lembaga yang sudah mendapatkan legitimasi oleh negara, kemudian kebijakan-kebijakan juga sudah mendapatkan legitimasi oleh negara, itu kita dukung, kita perjuangkan agar nantinya bisa memberikan manfaat dalam artian bahwa meningkatkan kualitas perempuan. Ketika kualitas perempuan sudah duduk, baru kemudian kita godok perempuan-perempuan yang berkualitas ini untuk terjun langsung ke ranah politik. Karena bagi saya adalah titik yang paling strategis untuk mengubah segala bentuk kebijakan yang pro terhadap permasalahan-permasalahan perempuan saat ini adalah hanya dengan mendukung para perempuan-perempuan yang berkualitas untuk masuk ke dalam ranah politik. Oke, kita akui bahwa kuota 30% itu sudah dalam undang-undang pemilu, tetapi ini dijadikan sebagai batu sandungan untuk masuk dan kemudian merombak kembali aturan tersebut. Maksudnya kita tingkatkan kuota 30% tersebut bisa menjadi 70 ke, 90 ke, bahkan 100. Dan saya rasa harus setara juga dengan laki-laki. Karena bagi saya hanya dengan masuk di ranah politik lah, perempuan dalam hal ini yang bisa memahami perempuan sendiri adalah perempuan, tidak bisa laki-laki secara psikologi ya. Jadi ketika perempuan sudah masuk ke dalam ranah politik, segala bentuk kebijakan-kebijakan yang berangkat dari masalah-masalah perempuan pada saat itu, ketika sudah mendapat tempat dalam bentuk regulasi, maka saya rasa permasalahan-permasalahan perempuan, kesenjangan-kesenjangan yang dialami oleh perempuan itu akan intensitasnya itu akan turun begitu. Jadi sekian daripada
pembahasan saya kali ini saya cukup merasa bahwa pembahasan saya penuh dengan kekurangan. Saya mohon penambahan kayak apa kisaran atau lain-lain sebagainya untuk mendukung makalah saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi ini dalam makalah ini ada sketsa pembangunan, ada perempuan dan pembangunan ini, women in development. Tadi kenapa tidak dijelaskan dulu? Minimal ada gambaran soal ini, soal poin-poin yang dituangkan dalam makalah ini seperti gender and development. Oh Itu kan juga penting. iya, jadi itu iya saya sengaja tidak menyinggung permasalahan itu karena kita pikir bahwa semua pergerakan-pergerakan yang ada pada yang dilakukan oleh perempuan itu memang dilatar belakangi oleh kebijakan-kebijakan yang melalui pendekatan-pendekatan women and development, terus kemudian terakhir gender and development. Lalu itu pergerakan-pergerakan yang dilakukan oleh perempuan-perempuan di dunia. Ini boleh. Coba Umanje tanggapan hari dulu. coba Kak Diar kasih Kasih tanggapan. dulu. Umanje dulu. Coba Umanje. Bosnya setidaknya kasih itu toh. Nanti Bapak. Ya, Bapak Der, silakan dipersilakan untuk memberi komentar. Saya Setelah persilakan melihat- Kak Der. Presentasi yang disampaikan oleh Adinda Ama, saya melihat bahwa Adinda cukup menguasai materi dari makalah yang dibuat oleh Adinda Ama. Terima kasih. Saya sepakat bahwa harus adanya kesetaraan antara perempuan dengan laki-laki. Hanya saja pemahaman persoalan gender ini kan tidak semua orang juga harus melihat bahwa dan memahami gender ini secara eksplisit. Sebelum Islam datang di zaman Roma, pada zaman Roma itu kan mereka menganggap bahwa seakan-akan perempuan itu tidak mempunyai manfaat sama sekali, sehingga bahkan tugas mereka untuk melayani laki-laki pada masa di zaman Roma itu juga itu tidak cukup. Bagi itu sangat tidak cukup. Perempuan yang sudah menjadi kebiasaan untuk melayani orang-orang pada zaman Roma sebagai kebutuhan biologis dorang itu juga ketika sering-sering menjadi pelayan itu juga lalu kemudian dianggap bahwa tidak lagi bermanfaat dan mereka melakukan suatu tindakan di luar kemanusiaan, melakukan pembunuhan terhadap orang atau penyiksaan karena sudah dianggap bahwa itu tidak memiliki harga begitu. Nah, jauh kemari dengan kehadiran Islam bahwa kalau kita membaca ya perempuan dalam perspektif Al-Quran dan hadis, saya hanya menyampaikan beberapa sedikit saja tentang perempuan dalam pandangan Al-Quran, bahwa Al-Quran perempuan juga memiliki yang namanya ada al-haq. Al-haq itu kesetaraan. Kemudian juga ada yang namanya musyarakah, sederajat. Jadi perempuan sebenarnya tidak harus dianggap bahwa di era sekarang ini perempuan juga tidak harus dianggap seperti perempuan-perempuan di masa Romawi atau Indonesia masih klasik lah, bahwa perempuan itu tidak memiliki manfaat, maksudnya tidak terlalu bermanfaat dalam hal untuk bagaimana bisa berada pada posisi yang sederajat dengan laki-laki dalam bidang sektor politik, pembangunan, dan yang lain-lain. Karena perempuan juga memiliki peran yang sangat penting bagi saya juga, sesuai dengan saya sangat mendukung apa yang tadi dipresentasikan oleh Adinda Ama, bahwa perempuan juga memiliki peran yang sangat penting. Salah satu peran yang paling penting adalah kalau kita membaca The Talk of Islam, apa yang disampaikan oleh Al-Ghazali, bahwa sesungguhnya Allah tidak akan menciptakan mahligai yang lebih dicintai oleh Allah kepada laki-laki. Artinya bahwa di situ
ada suatu kedudukan yang istimewa yang ditetapkan kepada perempuan. Artinya perempuan juga harus memiliki, harus dikembangkan kemampuan perempuan untuk bagaimana bisa sebanding dengan laki-laki dalam hal untuk memberikan pendidikan kepada generasi-generasi sehingga karena perempuan adalah guru yang paling baik untuk mendidik generasi-generasi selanjutnya. Pandangan perempuan bahwa pandangan terhadap perempuan bahwa perempuan hanya memiliki beberapa tugas, beberapa fungsi yang sangat klasik, bahwa hanya dari ketiga sumur, kasur dan dapur orang itu memang pemikiran itu yang sangat klasik yang memang harus direkonstruksi, bahkan harus didekonstruksi kembali, karena perempuan memang memiliki posisi yang sangat penting dalam segala bidang. Membangun peradaban juga perempuan memiliki perempuan juga mempunyai potensi untuk hal itu. Tetapi cuma yang saya mau tanyakan dari Adinda itu, kira-kira solusi apa untuk menaikkan 30% apa tadi yang Adinda sudah sampaikan itu, kira-kira solusinya seperti bagaimana? Persoalan untuk meningkatkan 30% itu mungkin untuk menjadi 70%, ataupun kalau tidak sampai mencukupi 70%, ya paling tidak kesetaraan lah 50-50 gitu. Jadi untuk misalnya saya itu anggap 30% ini sebagai batu sandungan untuk masuk dulu. Masuk di sini adalah perempuan-perempuan berkualitas ya. Oke, perempuan-perempuan berkualitas kan tentu dia memahami. Ketika dia memahami, jadi dia pasti punya celah untuk bagaimana menaikkan 30% ke porsi yang porsi yang lebih banyak begitu. Jadi untuk bagi saya ini kan 30% ini kan kuota yang diperjuangkan oleh perempuan. Masa tidak bisa menaikkan 30 masa perempuan ketika sudah ada dalam